Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Fiske, terdapat dua fungsi utama komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan kode-kode, yakni yang pertama adalah memberikan informasi mengenai pembicara atau situasi yang dialaminya sehingga pendengar bisa belajar berbagai hal yang terkait dengan pembicara seperti identitas, emosi, sikap, posisi sosial, dan sebagainya. Untuk yang nomor dua, manajemen interaksi, yakni kode-kode presentasional digunakan untuk mengatur hubungan seperti apa yang diinginkan oleh pengirim pesan atau komunikator dengan pihak lain yang diajak berkomunikasi. Selanjutnya, menurut Karyaningsih, fungsi-fungsi komunikasi nonverbal diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk menekankan, 2. Untuk melengkapi, 3. Untuk menunjukkan kontradiksi, 4. Untuk mengatur, 5. Untuk mengulangi, dan 6. Untuk menggantikan pesan verbal. Komunikasi nonverbal berupa orientasi ruang dan jarak pribadi dapat tercermin dalam reaksi tokoh terhadap kedatangan tokoh lain. Dalam adegan ini, ketika tokoh kedua tiba-tiba muncul, tokoh pertama mungkin menunjukkan ketidaknyamanan dengan merasa ruang pribadinya terganggu. Ini dapat tercermin dalam gerakan nonverbal seperti cemberut dan tatapan sinis yang secara tidak sadar mengungkapkan ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan terhadap invasi ruang pribadinya. Tokoh pertama juga berpindah tempat untuk menghindari tokoh kedua. Hal ini mengekspresikan kekakuan tubuh untuk menunjukkan bahwa ia merasa jarak pribadinya telah diganggu. Konsep waktu polikronik menggambarkan pandangan bahwa waktu dianggap sebagai suatu siklus yang terulang. Penganut konsep ini cenderung fokus pada kegiatan yang terjadi dalam waktu ketimbang waktu itu sendiri. Dalam suatu adegan, ketika tokoh kedua datang terlambat, hal itu dapat mencerminkan pola perilaku polikronik. Tokoh kedua mungkin kurang memperhatikan aspek waktu linear dan lebih cenderung fokus pada aktivitas atau interaksi yang sedang berlangsung, tanpa memandang terlalu besar keterlambatan sebagai suatu masalah. Sorry lah, baru dateng. Dari mana aja lu telat? Gue udah nungguin dari tadi nih. Aduh, ketiduran. Maaf ya. Sorry. Gimana nih, jadi nggak? Udah ya. Udah. Dalam adegan tersebut, terlihat bahwa tokoh pertama memilih untuk diam ketika tokoh kedua menanyakan sesuatu kepadanya. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tokoh pertama untuk tidak memberikan respons. Di antaranya adalah durasi diam yang panjang. Tokoh pertama memilih untuk tidak berbicara dalam waktu yang lama. Hal ini dapat dijelaskan oleh situasi perasaan yang tidak baik yang sedang dialaminya. Keadaan emosional yang buruk bisa menjadi pemicu tokoh pertama untuk memilih diam sebagai respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh tokoh kedua.